perkenalkan nama saya Aufan Abi Atmanto. Saya di sini sebagai host dari podcast Inovasi Lokal. Nah, teman-teman, di sini saya mengundang dua mahasiswa yang sedang menjalankan bisnis di bidang jasa titip. Kalian pengen tahu? Ayo kita cari tahu. Pertama, coba kenalin dulu deh, nama masnya siapa dan asalnya dari mana? Halo, nama saya Muhammad Pasya, berasal dari Bandar Lampung. Oke, mbaknya? Halo, perkenalkan nama aku Dina Arianti yang berasal dari Banjarmatraman. Oke, di sini boleh cerita nggak sih? Dulu pertama kali bikin jasa titip itu gimana sih awalnya? Oke, jadi berawalnya dari ini. Sebenarnya kita tuh suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kemudian kita melihat Ada peluang ya, bisnis. ada peluang bisnis karena rata-rata di Indonesia itu rata-rata anak-anak Gen Z atau milenial itu lebih suka stylish ya, terutama fashion stylish, ya, fashion lebih mengutamakan fashion. Ya, lebih mengutamakan fashion. Terus? Nah, dari situ kita berpikir ini bisa menjadi peluang bisnis dengan cara just tip barang-barang branded seperti Nike, Adidas, dan barang dari luar negeri. Ya, karena pastinya mungkin lebih murah ya, di luar lebih murah di Indonesia. Oke. Karena saya sudah melihat dari segi harganya itu lumayan ya, jauh ya. Di Indonesia sendiri mungkin Nike, bukan Nike, New Balance itu bisa sekitaran 1,6. Sedangkan kalau misal di Jepang cuma 900.000, itu kan lumayan banget. Oh, lumayan jauh ya. Lumayan gitu. jauh. Oke. Lumayan jauh perbedaannya. Terus saya pengen tanya lagi nih, kenapa waktu itu milih jalannya via Instagram aja? Terus emang pasarnya udah ada di Instagram? Nah, sebenarnya kita berawal dari Instagram dulu ya, dari Instagram. Mulai bisnisnya dari Instagram. Merintis ya, Mas? Merintis. Nah, dari situ kita coba dulu lah, mulai dari Instagram. Ternyata dari Instagram itu lumayan cukup rame. Meledak gitu ya? Omsetnya meledak. Situ juga banyak yang percaya sama kita sebenarnya. Sudah mulai ada banyak yang percaya. Terus itu kenapa bisa, kan ada platformnya, penengahnya gitu. Gimana awalnya bisa kepikiran kayak bikin platformnya atau aplikasi dari Justify ini? Boleh dijelasin atau gimana? Coba jelasin, saya pengen tahu. Ya, karena kalau di jasa titip di Instagram gitu kan biasanya banyak penipuan, terus kayak barangnya juga biasanya suka ada yang KW. Nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai, apalagi KW. kayak gitu. Menarik, ibaratnya kayak jadi kita jadi pihak ketiganya. Nah, jadi kita ada keuntungan. Ya, ada keuntungan. Jadi kita bisa mencari seller yang amanah. Betul. Jadi pembeli pun tidak akan khawatir karena kita akan. Kalau jaminannya apa ini, Mas? Misalnya kalau barangnya nggak sesuai atau mungkin bisa jadi KW atau gimana, itu ada refund atau gimana gitu, Mas, ininya dari tanggung jawab dari platform itu gimana? Oke. Nah, jadi kita yang membuat platform itu buat memberi kepercayaan lebih lah kepada masyarakat. Jadi kita akan membuat jaminan jikalau barang KW atau barang tidak cepat sampai, kita akan memberikan cashback atau refund. Kalau estimasi itu kira-kira di berapa hari, Mas? Estimasi. Soalnya kan dari luar negeri Ya, itu dari luar negeri. berbagai, ini kan ada dari Jepang, ada Ya. dari misalnya belinya di Singapura atau gimana, itu ada perbedaan atau disamain semua. Misalnya dari Singapura atau Jepang nih sama-sama 3 hari, itu paling lama. Lebih dari 3 hari mereka dapat kompensasi atau gimana? Bisa tolong jelasin? Nah, jadi setiap negara kan beda-beda ya perjalanannya jauh-jauh. Nah, kita biasanya mematok estimasi itu mungkin seminggu, ada yang 4 hari, ada yang 2 minggu, tergantung tempatnya di mananya. Nah, jikalau barang tidak sampai kepada customer tepat waktu, kami akan memberikan jaminan cashback sebesar mungkin 10% sampai 20%. 10% dari harga beli. Wah, lumayan Kami banget. menjamin itu. Terus saya pengen tanya, ini kan bukan sekedar barang branded, bukan baju, sepatu, tapi kosmetik juga saya dengar. Coba mbaknya dari pihak cewek nih yang sering main kosmetik atau tas-tas branded itu
gimana coba? Atau produk-produk apa aja yang emang ada terfokus, misalnya Gucci atau segala macam, atau menyebar semua tergantung permintaan konsumen? Ya dilihat sih dari biasanya kan kalau jasa titip itu bisa request barang kan, misalnya kita cari lipstick di Indonesia tuh nggak ada, sedangkan Tapi kan Mbak, misalnya kalau kita beli misalnya tas nih, tasnya emang branded dari luar tapi nggak terkenal di Indonesia, dan itu harus ada di aplikasinya, misalnya nggak ada di aplikasinya gitu, itu gimana? oh itu Misalnya barangnya, brandnya tidak tersedia loh di aplikasinya, padahal konsumen tuh banyak yang mau brand itu, coba gimana? iya mungkin dari nanti bisa request barang sih, kayak misalnya bisa carikan barang ini enggak, nanti kan kita tuh udah kerja sama. Oh, jadi maksudnya fleksibel ya. Oh, Jadi fleksibel. customer mau minta foto barang apa, ntar kirim aja, kita usahakan akan cari barang itu. Jadi itu permintaan customer aja, atau emang kalian kayak ini misalnya ini ready baju ini, Ya, ready baju itu. kita juga kayak gitu. Oh. Jadi kita akan Kalau yang posting. ready itu biasanya kan kalau yang lagi viral gitu kan, Ya, kayak kalau lagi misalnya viral. sepatu. Apalagi sekarang banyak orang FOMO ya. Ya, Ya. betul. Terus saya pengen tanya, ini saya dengar-dengar ada juga makanan-makanan atau snack-snack dari daerah dari luar daerah maupun luar negeri. Wah, menarik gitu. Coba saya pengen dengar ya, Bang. Nah, sebenarnya kita akan menambahkan fitur tersebut, yang dimana kita akan menyediakan lagi platform untuk membeli snack atau makanan-makanan daerah. Ibaratnya seperti misal yang dari Papua ingin mencoba pempek khas Palembang gitu ya. Nah, Kan di Papua emang nggak ada ya, jual pempek. apalagi kan terpencil. Ya, betul. Nah, kita akan menyediakan platform tersebut dan kami akan menjamin juga jikalau barang basi, kami akan menjamin refund 100% dan kami akan mengirimkan barang tersebut kembali. Itu gratis. Gratis semuanya. Luar biasa. Nah, sebelum kita membuat platform tersebut, kita sudah membuat tujuan dulu. Kita mencapai menargetkan goals. Yang dimana target kan, misalnya targetnya udah tembus nih, baru Iya. ke fitur itu. Oh, Iya. boleh. Terus ini nih, selain buat pembeli, siapa aja sih yang diuntungkan dengan hadirnya Justify? Diuntungkan misalnya dari mungkin pengirimannya Iya. jadi lebih banyak gitu. Orang-orang, maksudnya lowongan pekerjaan Iya. jadi lebih banyak ya. Coba bisa selain buat pembeli, itu pengiriman apa aja gitu. Nah, kami juga sebenarnya sudah bekerja sama ya dari pihak ekspedisi, dari JNT, dari JND, Express. Nah, kemudian kami juga memberi peluang bagi yang di luar negeri. Kami kan sudah mempunyai relasi ya, Punya jaringan dari dari luar jaringan. negeri. Nah, jadi kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mencarikan barang tersebut untuk mencarikan barang tersebut agar bisa memenuhi permintaan konsumen ya. Gitu. Terus saya pengen tanya juga, pas awal-awal dari Instagram kan kayak bikin story gitu ya. Ya. Story mau barang ini atau kalian rekomendasi orang ini nih lagi viral gini-gini. Barang apa sih yang sering dibeli atau dititip orang? Oh, saya pengen ini. Itu brandnya aja. Mungkin dari sepatu, Ya, Sepatu. benar. Lebih ke sepatu. seperti Nike atau Samba itu kan lagi tren banget tuh di Ya, Indonesia. iya, betul. Nah, itu kami akan Terus kalau berarti dari kosmetik kalah gitu ya? sebenarnya Populernya tuh lebih atau populer- setara atau gimana? lebih populer ke sepatu ya. Oh, sepatu. Soalnya cowok-cewek bisa Ya, pakai. Ya, lebih fleksibel. Kenapa sih orang harus memilih Justify nih? Kenapa gitu? Nah, kenapa harus membeli Justify? Ini sekalian promosi juga. Ya, nah, kenapa kalian harus membeli Justify? Sebenarnya Justify itu aplikasi yang udah paling aman karena itu merupakan pihak ketiga ibaratnya. Jadi kalian penengah gitu ya? penengah. Ya. Oke. Jadi kalian aman, nggak bakal ketipu, barangnya Asli. asli, kompensasinya. ada kompensasi, ada jaminan, pokoknya semuanya tinggal terima beres, kita yang akan carikan barangnya dan kalian cuma tinggal tunggu aja barangnya sampai. Manis. Terus saya pengen tanya,
gimana rasanya ngatur banyak titipan cuma lewat dari chat IG gitu. Ya mungkin kan ribuan orang, mungkin Iya. jutaan orang bisa jadi ya kan. Terus itu gimana sih cara ngaturnya biar nggak bingung, oh orang ini barang ini, apalagi alamatnya ini sini, apalagi kan cuma dari IG. Iya benar. Kecuali setelahnya kan udah ada dari Justify ini. Kalau dari IG kan mungkin rada bingung gitu. Saya juga kadang ngelihat, wah banyak ini nih, ya. kayak bingung ini gimana ininya. Jadi kami sudah mempunyai admin sebenarnya. Admin di bidang buat yang mengurus chat-chat itu. Jadi admin tersebut kami akan menulis permintaan apa barang tersebut dan kami akan membuatkan resi, kemudian kami akan membuat lagi kita akan bikin di Excel. Kami akan mencatat dulu semuanya agar tidak kita terang. Kemudian kami akan mengirimkan teman kami yang di luar negeri untuk mencarikan. Oh, jadi di luar negeri itu dikirim barang dari luar negeri, pos luar negeri, atau dibawa sama orang? Dibawa sama orang. Oh, dibawa sama orang. Berarti kena bea cukai juga gitu, Mas? Kena. Tapi keuntungannya masih setimpal lah ya, masih ada. Saya pengen tanya, titik di mana sih kalian kepikiran buat aplikasi Justify? Kayak udah deh bikin aplikasi aja. Itu alasannya tuh kenapa sih? Kenapa nggak dari IG aja gitu? Kenapa harus buat aplikasi segala? Apalagi aplikasi kan kita berbayar juga ya kan? Aplikasi pajangan berbayar ya kan, semuanya bikin aplikasi, logo semuanya. Itu coba dari titik mana kalian mulai kepikiran? Nah, sebenarnya kami berawal dari melihat masyarakat yang sering kena ketipu ya. Dari biasa Ada rasa iba gitu. Iya, rasa iba. Jadi kami mulai berpikir di IG kan kami sudah mulai sudah berhasil lah ya ibaratnya ya, sudah banyak konsumen. Jadi kami berpikir untuk membuat aplikasi agar masyarakat itu lebih percaya dan aman lah untuk membeli barang yang di luar negeri. Apalagi kan ini Justify. Apalagi udah ada kelebihan tadi Ya, ada kelebihan tadi. Oh, mending saya di Justify aja deh, benar. biar aman gitu 100%. Kalau barangnya rusak bisa diganti. Ada refund segala macem. Oh. Terus ini kalau dari sekarang Mas, aplikasinya bintang berapa? Bintang 100. Ya. Sebenarnya ya lumayan lah, cukup lah bintang 5. Jadi bagus ya. Ya, masyarakat sudah mulai percaya dengan kita. Terus saya pengen tanya pesan terakhir nih, apalagi pemuda-pemuda sekarang kan, apalagi banyak terkena judul atau segala macam. Kalian justru berbisnis, kalian bisa kepikiran berbisnis itu apa sih? Pesan-pesan buat mungkin mahasiswa atau adik-adik kelas kita ya kan, adik-adik semuanya, biar termotivasi gitu. Apa sih pesan-pesan yang pengen disampaikan? Jadi buat adik-adik mahasiswa, kalian jangan sampai lah yang namanya judul atau apapun itulah yang merugikan Berarti kalian. judul ini marak banget ya sekarang. Udah marak banget mas. Masih mana? Enggak. Alhamdulillah. Daripada kalian pisahin orang tua kalian yang sudah capek-capek cari duit buat kalian kuliah, ternyata kalian malah bermain judul. Stop. Mending kalian cari peluang, mencari relasi. Nah, ini ada lowongan pekerjaannya nggak Mas? Biar Banyak. teman-teman bisa ikut, siapa tahu bisa main ke luar negeri gitu. Kebetulan untuk yang keluar negeri kita sudah tidak ada. Ya. Orang-orang terpercaya doang. Paling cuma buat packing gitu ya. Buat packing atau enggak menjadi admin masih ada lowongan kerja. Oke, sudah cukup mungkin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan udah mau berbagi cerita. Siap. Makasih banyak Mas sudah Iya. mengundang kami di podcast ini. Sama-sama. Ya udah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.